Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana khamsa salawatin mafruḍatin kulla yawmin wa laylatin a'la mafatihis sa'adah. Allahumma adim salawatika wa salamaka khairi man ta'abbadahu bi'a'lal ibadah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad alladhi huwa al-qudwatul 'uzma wal uswatul quswa لأهل الطاعات ولأهل العبادات ولأهل الأعمال الصالحة وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا في المراتب العالية السماوية السموية العالية ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا غفور الخطايا ويا رافع الحسنات الجميلة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية والاستقامة وعند الموت حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا. اللهم إنا نسألك في صلواتنا وفي قيامنا وفي ركوعنا أعلى الحالات في هذه الحياة برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, para alim ulama yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, terkhusus kepada seluruh jajaran takmir Masjid Sunan Giri beserta Masjid Musalla yang hadir di tengah-tengah kita, dan tidak lupa kepada beliau yang hadir di depan kita, para pengurus Majelis Ta'lim Aliyah, dan beserta para jamaah yang hadir. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang fit dunia hasanah wa fit dini hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Saat ini sudah memasuki, kalau enggak salah, hari yang ke-21. Tinggal beberapa hari lagi Rajab akan meninggalkan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa ketika melihat hilal, melihat tanggal pertama bulan Rajab yang barusan kita lantunkan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab. Ini merupakan salah satu doa yang dimunajatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menggugat ghirah kita dan gairah kita untuk betul-betul menghasilkan berkah sebelum Rajab keluar dalam kehidupan kita.
Sudahkah kita merasakan keberkahan di bulan Rajab? Sudahkah kita merasakan peningkatan di bulan Rajab? Sudahkah harta kita manfaat di bulan Rajab? Sudahkah anggota tubuh kita betul-betul bisa melayani Allah dengan ibadah di bulan Rajab? Sudahkah dan sudahkah? Ini adalah pertanyaan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Maka oleh sebab itu Al-Quran selalu terus memberikan kepada kita motivasi agar kita selalu terus mengadakan muhasabah, terus meneliti, terus mengadakan evaluasi, terus mengadakan introspeksi. Di berbagai suratan dan ayat-ayat Al-Quran Allah berfirman, hafidhu, jagalah, aqimu, dirikanlah, sari'u, lekas-lekaslah, istabiqu, berlomba-lombalah. Ini semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita memanfaatkan waktu dan kesempatan, karena tidak ada satupun dari kalangan kita yang mampu membeli satu detik dari waktu yang sudah berlangsung. Gini apa nggih? Apa ada yang mau beli waktu? Sinten sing dodolan waktu? Dari kalangan para malaikat, dari kalangan para anbiya, dari kalangan mursalin, sehebat apapun orang itu, kalau sudah waktu itu berjalan, masa itu berjalan, tidak mungkin akan mampu untuk mengembalikan walaupun satu detik dengan kekayaan yang mereka miliki, dengan harta yang mereka miliki, dengan kekuatan apapun yang mereka miliki, tidak mungkin akan mampu untuk mengembalikan lagi waktu yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu, berlalulah. Mudah-mudahan yang sudah berlalu diisi dengan taat dan ibadah, dan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tinggal beberapa hari lagi Rajab akan meninggalkan kita. Sudahkah kita mendapatkan khasiat istighfar? Sudahkah kita mendapatkan faedah daripada istighfar? Sudahkah kita bisa menghasilkan daripada buahnya istighfar? Ini pertanyaan untuk kita semuanya agar kita bisa mengadakan muhasabah. Apa itu istighfar? Ucapan kita astaghfirullah. Apa itu istighfar? Ucapan kita Rabbil firli. Apa itu istighfar? Ucapan kita Allahumma ghfirli. Semuanya bisa membaca, tapi apakah semuanya dapat hasilnya istighfar? Begitu pula sebentar lagi Rajab akan meninggalkan kita, dan di bulan Rajab ada kejadian istimewa, yaitu Isra dan Mi'raj. Yang inti daripada pembahasan Isra dan Mi'raj adalah salat 5 waktu. Semuanya pasti mengerjakan salat. Ini banggi. Tapi apakah semuanya mendapatkan sirnya salat? Mendapatkan rohnya salat? Mendapatkan inti sari salat? Ini yang perlu kita kembangkan para rawuh. Kalau urusan dunia jenengan kembangkan atau tidak, dunia akan meninggalkan kita. Urusan harta jenengan kembangkan atau tidak, harta akan meninggalkan kita. Tapi kalau amal soleh yang kita kembangkan, maka amal soleh akan menyertai kita sampai kita di akhirat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ahli meningkat dan ahli muhasabah,
dan ahli meneliti daripada perkembangan iman, perkembangan takwa, perkembangan amal-amal saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan an-najih man qasa nafsah binafsi. Siapakah orang yang beruntung? Orang yang beruntung itu orang yang mampu mengkiaskan dirinya dengan dirinya, bukan mengkiaskan dirinya dengan orang lain, tapi mampu mengkiaskan dirinya dengan dirinya. Artinya hari ini lebih baik atau lebih buruk daripada hari kemarin. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo jenengan jawab, kok melirik kula, jenengan jawab. Kok mandeng kula? Qasa nafsah binafsi. Anda apakah hari ini meningkat? Apakah hari ini turun? Apakah hari ini berhasil atau hari ini gagal? Ini pertanyaan untuk kita semuanya. Waktu berjalan, masa berlalu, kita akan ditunggu yang namanya ajal kematian. Ini apa nggih? Setuju napa mboten jenengan iki? Mboten setuju nggih, wallahu a'lam. Man qasa nafsah binafsih. Tiap minggu aku hadir majelis taklim, kiaskan adakah peningkatan? Tiap hari kita mengerjakan sholat 5 waktu, adakah perubahan? Tiap saat kita diingatkan dengan istighfar, adakah faedah? Ini hal yang penting harus kita kondisikan setiap saat. Apakah hari ini berhasil atau hari ini gagal? Ini pertanyaan untuk kita semuanya. Waktu berjalan, masa berlalu, kita akan ditunggu yang namanya ajal kematian. Ini apa nggih? Setuju napa mboten jenengan iki? Mboten setuju nggih, wallahu a'lam. Man qasa nafsah binafsih. Tiap minggu aku hadir majelis taklim, kiaskan adakah peningkatan? Tiap hari kita mengerjakan sholat 5 waktu, adakah perubahan? Tiap saat kita diingatkan dengan istighfar, adakah faedah? Ini hal yang penting harus kita kondisikan setiap saat. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Salat menurut ilmu fikih sebagaimana yang diterangkan oleh beliau dalam kitab-kitabnya, intinya cuma 2, ucapan, gerakan. Jenengan persane mawon ketika sholat, jenengan raosake atau jenengan lihat ketika orang sholat, 2 saja, aqwalun, ucapan, wa af'alun, gerakan. Sholat diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam, disela-selai dengan gerakan, zikir, baca Quran dan seterusnya. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Salat adalah ucapan, adalah gerakan. Kunci daripada salat Allahu Akbar. Mukhtatamatun bitaslim, dipungkasi dengan ucapan assalamu alaikum. Ini adalah salat yang kita kerjakan sesuai dengan definisi ulama ahli fikih. Harus diawali dengan ucapan Allahu Akbar. 2 lafal ini selalu kita sebut setiap kita pindah dari rukun ke rukun. Namanya takbirul intiqalat. Takbir untuk mengetahui pindahan rukun menuju ke rukun. Bukan alhamdulillah, bukan subhanallah, bukan la ilaha illallah, tapi menggunakan Allahu Akbar. Apa namanya? Takbiratul ihram. Apa arti takbiratul ihram?
Artinya Anda kalau sudah memasuki Allahu Akbar diharamkan untuk melakukan sesuatu yang sebelum takbir diperbolehkan. Makan gorengan sebelum sholat boleh, setelah sholat masuk sholat. Mimil sholat kok mimil? Anda boleh mimil. Nggawa gorengan mungkin oleh, gembel gorengan tidak apa-apa, tapi kalau mimil tidak boleh. Allahu Akbar, bahkan di dalam syarat sahnya takbir harus pakai dua ini. Tidak boleh Ar-Rahman Akbar, tidak boleh Ar-Rahim Akbar, walaupun itu Asmaul Husna milik Allah, tapi untuk menjadikan sahnya salat harus menggunakan lafzul jalalah, dan itu harus diucapkan Allahu Akbar. Begitu pula Akbar, tidak boleh diganti dengan yang lainnya. A'zam mungkin, Ajal mungkin, Akram mungkin, A'lam mungkin, bukan asal, tidak boleh, harus menggunakan Akbar. Apa arti takbir? Membesarkan Allah. Selain Allah, tolong dijawab, selain Allah, dunia jenengan, harta jenengan, duit jenengan, ngomong gampang, praktek. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bahkan ulama menerangkan akbar jangan diartikan mufadhalah seperti isim tafdil yang lainnya. Kalau mengartikan Allahu Akbar jangan Allah lebih besar, tidak boleh, Allah besar. Kalau Anda mengatakan Allah lebih besar berarti ada selain Allah yang besar. Sama seperti wallahu a'lam, Allah Maha tahu, jangan diartikan Allah lebih tahu. Kalau lebih tahu berarti ada yang tahu selain Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Pun besarkan Allah, besarkan nikmat Allah, besarkan pemberian Allah, besarkan firman Allah, besarkan perintah Allah, besarkan larangan Allah. Allahu Akbar. Dipilih lafzul jalalah mendahului lafaz-lafaz yang lainnya karena ini ismul mufrad. Kalau Anda sudah mengatakan Allah berarti asmaul husna semuanya masuk. Ar-Rahman masuk, Ar-Rahim masuk, Al-Ghafur masuk, Ar-Rahman, Asy-Syakur, semua asmaul husna masuk dalam kata-kata Allahu Akbar. Bahkan akbar pun itu semuanya sifat-sifat kemuliaan masuk. Azam masuk akbar, ajal masuk akbar, alam masuk akbar. Pengarang kitab hikam yang kita kaji dan Ratibul Haddad pengarangnya juga beliau Habib Abdullah Haddad, itu sempat diterangkan beliau sholat ketika membaca Allahu Akbar, tembok yang ada di depannya terbelah bolong. Jenengan sakit membuatnya. Saya melihat secara langsung. Kalau kita di Hadramaut, situ ada masjid mihrab tempat beliau sholat terbelah wonten garis dengan Allahu Akbar. Bukan ucapan, tapi makna yang masuk dalam hati. Bukan sekedar gerakan sholat, tapi bisa kita aplikasikan di luar sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti kalau saat itu sudah Allahu Akbar pikirannya masih dunia, berarti ucapannya enggak sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Allahu Akbar, musim hujan, piye kok kumbahan gua belum akbar itu. Allahu Akbar, piye proyek cu belum akbar. Allahu Akbar, piye piye napa niki wonten sing tambak mriki piye tambakku napa belum akbar.
akbar niku. Ya, lesannya akbar, tapi hatinya masih asghar. La ilaha illallah. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan sholat ini sudah di luar batas. Sebagian mereka diterangkan dalam kisahnya para sahabat saat di ladang, mencangkul di ladangnya, tinggal sekali cangkul, sekali cangkulan, cangkul ini dinaik-naikkan ke atas, tiba-tiba terdengar Allahu Akbar, dilempar sholat. Kalau kita boiman tinggal siji, gini bang ya, ngaku nopo mboten, kalau piyambak nggih ngoten. Sebagian dari kalangan mereka sedang menyulam pakai jarum, menjahit, tinggal satu jahitan terdengar muadzin Allahu Akbar, ditinggalkan akbar. Kalau kita belum bisa menghayati dan menikmati sholat, apa mungkin ibadah-ibadah lain bisa terkontrol dengan baik? Rasul mengatakan as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Tahu tiang agama ini masjid, kalau nggak ada tiangnya nggak mungkin atap bisa berdiri. Tidak mungkin setiap bangunan, ada mengatakan bangunan tanpa apa? Tiang. Endi pak? Langit apa? Bangunannya pangeran. Setiap bangunan yang jenengan bangun pasti butuh yang namanya tiang. Amal panjenengan semuanya niku ngenut sholat, mengikuti sholat. Sholat sumbernya amal. Kalau sudah baik, semua amal pasti baik. Tapi kalau sudah sholatnya niki berantakan, atas berantakan, sing sasik nih loh pak. Jangan berharap amal yang lainnya nututi pak rau. Awal ma yuhasabu alaihi al-abdu min amalihi as-salah, fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Awal, maaf, kalau di list nomor pertama sholat, semua ibadah setelahnya nomor sekian, nomor sekian. Awal, pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala ketika kita membawa buku catatan amal, dihadapkan oleh Allah, diajak berbicara oleh Allah secara langsung tanpa penterjemah, adalah sholat. Adalah sholat. Sedekah, iya, nomor sekian. Puasa, iya, nomor sekian. Zakat, iya, nomor sekian. Sholat. Fa in saluhat, kalau sholatnya sudah baik. Apa arti baik Pak Rau? Apa arti baik nih? Apakah sekedar ucapan, kemudian gerakan assalamualaikum pelencing hilang? Fa'in saluhat, kalau sudah sholatnya baik, saluha sa'iru amalih, maka seluruh amalnya menjadi baik. Jadi kalau ada seseorang itu kalau sholatnya sudah baik, maka pasti semua amalnya dianggap baik, pasti ini. Tapi kalau fasadat, kalau sholatnya itu rusak, maka fasadat sa'iru amalih, seluruh amalnya dalam kondisi rusak. Nah, sholat yang baik itu bukan sekedar fokus ucapan dan gerakan. Kalau ini saya kira jenis hayawan jenengan ajari isobor. Ayo ruku, sujud, ayo sujud. Bahkan non muslim pun kalau ada tulisannya dia palin, kalau ada gerakannya dicontoh bisa. Tapi bukan itu kesempurnaan sholat. Nih kesempurnaan sholat kalau tunjuk lagi dengan firman Allah sebagai penutup. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu alkhairu manu'a, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Semua manusia Allah Ta'ala ciptakan memiliki sifat halu.
Halu itu apa? Kalau ada musibah ngersulo, kalau ada nikmat gegem. Jelas mboten iki? Apa bahasa kurang jelas? Monggo diunjuk. Sampai jam 12 nih. Niku halu. Syadidul jaza, diuji sithik ngersulo. Sambat. Idza massahu syarru jazua. Kalau disentil oleh Allah Ta'ala dengan ujian, dengan cobaan, entah ekonomi, entah problem masalah bisnis, woro-woro. aku ngene woro-woro. Wa idza massahul khairu man duwi akeh gegem. Apa gegem? Apa bahasa gegem niku? Niku bahasane sing paling kita paling pedes niku bahasa. Menua, gak eling pangeran, gak eling masjid, gak eling musola, gak eling majelis taklim, gak eling peringatan keagamaan. Menua illal musallin. Kata Allah, ada kelompok dia jauh dari sifat buruk itu. Siapa? Orang yang sholat. Pertanyaan, sudah dapat napa mboten? Kok melirik kula jenengan? Hilal muslim. Sifat halu itu dijauhkan oleh Allah Ta'ala bagi orang alladzina hum ala salatihim daimun, yang selalu mudawamah mengerjakan sholat. Ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud ala salatihim daimun khamsa sholawat, 5 waktu sehari semalam mendapatkan hasil. Apa itu hasilnya? Dikeluarkan dari sifat halu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah istiqomah, sholatnya kendang kayak musibah, geru-geru. Sambat belum masuk ilal, teruskan, selidiki, jelimeti apa yang kurang dalam salat Anda. Mungkin belum takbir, sudah Ustaz, belum, itu lisan Anda, hatinya masih tasghir, masih mendewakan aku hartaku, mendewakan aku ilmuku, masih mendewakan aku tahtaku. Akbarnya mana? Sudah sholat, sudah mengerjakan jamaah, tapi gegeman. Apa gegeman ini? Nah, ini kemalai dengan ulang-ulang mau gegem, belum masuk ilal musallin. Donasi ini ngetek porang ini. Manfaatkan bulan Rajab, manfaatkan. Satu gorengan saja untung jenengan, satu gorengan sudah untung. Kebanyakan separuh Pak, kebanyakan wes tahu gini sampai tahu siji masuk bulan Rajab, barik agar harta Anda berkah, supaya berkah masuk. Doa Rasul diberkahi sama Allah. Yang belum jamaah walaupun separuh fardu malah cepat barik lana fi Rajab. Yang belum istighfar walaupun sekali, yang belum hadir majelis taklim walaupun pas salaman datang makan, pokoknya yang penting masuk, yang penting gunakan walaupun sedikit yang kita miliki. Kalau sudah masuk barik lana fi Rajab, diberkahi oleh Allah, diberkahi, sudah jelas. Allahumma barik. Jangan buat nusa doa pun didoakan Rasulullah. Jangan gelem Rajab niku berkah. Tinggal kita bagaimana menyikapi bulan Rajab. Sudah 21 hari, bagaimana sedekah kita, bagaimana istighfar kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah.
اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ارحمنا جميعا يا رحمن، اغفر لنا جميعا يا غفار، استر لنا جميعا يا ستار. اللهم تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة نصوحا، اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين، اجعلنا من المستغفرين، اجعلنا من أهل حقيقة الصلاة وأسرار الصلاة وفوائد الصلاة، واجعلنا ممن دخل باب الصلاة في الجنة، ممن دخل باب الصلاة في الجنة، ممن دخل باب الصلاة في الجنة، لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولأولادنا ولذرياتنا ولأحبابنا ولطلابنا ولجماعة عليا خاصة وللحاضرين خاصة وللغائبين عامة ولجماعة عليا خاصة. ارزقنا الاستقامة، ارزقنا التوبة النصوح، ارزقنا العافية، ارزقنا حسن الخاتمة. اجعل هذا المسجد سننجيري وغيره من المساجد والمصليات في كيكاء وفي قرسك وما حواليها كلها يا رب مأمورة، كلها يا رب مباركة، كلها يا رب مليئة بالطاعات، مليئة بالkhairat برحمتك ya arhamar rahimin. Kita doakan mudah-mudahan yang infak, yang menjadi donatur secara khusus Abah Fatah Yasin untuk majelis ini dan semua para donatur di majelis manapun kita doakan bulan Rajab mudah-mudahan diberkahi oleh Allah rizkinya, dilipat gandakan rizkinya oleh Allah, ditingkatkan rizkinya oleh Allah, rizki kesehatan, rizki umur, rizki waktu, rizki anak cucu, rizki kehidupan dunia, rizki kehidupan barzah, dan rizki kehidupan kekal abadi akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban